Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Nahdlatul Ulum dengan NIM 2104045011019. Di sini tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan ujian tengah semester pada mata kuliah praktek konseling 1. Nah, langsung saja kita cek yuk videonya. Nah, kita masuk pada latar belakang masalah konseling individual. Afifa Nora atau biasanya dipanggil Rara adalah siswa kelas 711 di SMPN 8 Makassar yang sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta dengan teman sebahayanya dan akhirnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan guru BK. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan duduk. Makasih Bu. Sebelumnya Ibu mau tanya, kamu Rara ya siswa kelas 711 itu? Iya Bu, saya siswa kelas 711. Oh ya, baik. Di sini Ibu mau tanya, apakah Rara ini baru masuk ke ruang BK atau sebelumnya sudah pernah? Belum Bu, ini pertama kalinya saya ke ruang BK. Nah, karena Rara baru pertama kali ke ruang BK, Ibu mau tanya, bagaimana kesan pertama Rara setelah masuk ke ruang BK ini? Ruangannya cukup nyaman, tapi sejujurnya saya sedikit gugup dan takut berada di ruang BK ini Bu. Kamu tidak perlu gugup dan takut karena sudah banyak teman-teman Rara datang ke sini. Iya Bu, tapi Rara tidak perlu takut dan ragu datang ke sini untuk berkonsultasi dengan Ibu. Karena Ibu di sini sebagai konselor yang dimana Ibu mempunyai tugas memberi layanan untuk membantu siswa menghadapi masalah atau sulit untuk mengambil keputusan ini. oh iya Bu. Nah, sebelum Ibu bertanya apa masalah atau apa tujuan anak Rara masuk ke ruang BK ini, Ibu mau bertanya dulu, apakah Rara tahu apa peran dari konselor dan konseli dalam proses konseling? Menurut saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa Bu. Nah, sebenarnya yang Rara katakan ini sedikit keliru, dimana karena di sini Ibu sebagai konselor yang dimana Ibu berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang dimana akan membantu Rara ini menemukan jalan atau solusi dari permasalahan yang Rara hadapi. Sedangkan Rara sendiri sebagai konselor ini berperan aktif untuk menemukan jalan keluar sendiri atas masalah yang dihadapi. Iya Bu, saya akan berusaha untuk aktif dalam konseling ini Bu. Nah, di sini Ibu akan memberitahu bahwa di dalam konseling ini ada kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang Rara hadapi ini. Di sini kita juga dilindungi oleh asas kerahasiaan. Jadi Rara tidak perlu khawatir ya. Seperti di BK itu kami ada beberapa kode etik atau asas-asas yang di sini Ibu akan menggunakan dua asas, yaitu asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Di mana asas keterbukaan tersebut Ibu mau Rara menceritakan semua apa yang Rara rasakan, apa yang menjadi masalah dari Rara tersebut tanpa adanya masalah yang disembunyi oleh Rara ini, supaya Rara juga bisa megah dalam bercerita. Oh begitu ya Bu. Baiklah, saya tidak akan ragu lagi untuk menjelaskan masalah saya karena proses konseling ini dilindungi oleh asas-asas yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sebelum kita mulai membahas permasalahannya Rara ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang di sini Ibu akan melaksanakan proses konseling dengan waktu 45 menit. Bagaimana Rara? Iya Bu, saya rasa waktu 45 menit itu sudah cukup. Nah, baiklah, Ibu sudah menjelaskan adanya asas-asas kerahasiaan dan terbuka dan menanyakan alokasi waktu. Di sini Ibu mau mendengarkan apa sih yang menjadi masalah Rara sehingga Rara masuk ke dalam ruang BK ini? Baiklah Bu, sebenarnya saya sedih dan juga pusing Bu. Di sini saya susah beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman sebaya.
Susah kenapa, Nak? Saya orangnya introvert dan banyak diam sehingga sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan maupun teman sebaya saya. Nah, kalau begitu, coba kamu ceritakan hal-hal apa yang membuat Nak Rara ini sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau teman selain Nak Rara. Saya merasa kurang mampu untuk berinteraksi dengan teman sebaya saya, sulit menyesuaikan diri dalam keramaian, serta saya merasa tidak percaya diri ketika memasuki lingkungan yang baru ataupun ramai. Oh begitu. Jadi penyebabnya Nak Rara ini kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya? Iya Bu, kalau saya di kelas saya hanya suka menyendiri dan minim interaksi dengan teman saya. Serta kalau di luar kelas saya juga sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan saya. Nah jadi begini ya Nak, seharusnya Nak Rara ini dapat membuka diri dengan teman sebayanya. Nak Rara harus percaya diri dan harus bisa menyelesaikan dirinya dimanapun Nak Rara berada, apalagi di dalam lingkungan sekolah ini. Pastinya kamu membutuhkan sosok teman, betul tidak Nak? Iya Bu, saya rasa apa yang Ibu katakan itu benar. Saya seharusnya tidak menutup diri dan banyak berinteraksi dengan teman sebaya, serta mampu menyesuaikan diri dimanapun saya berada, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, Nak Rara ini mengatakan perkataan Ibu benar. Tetapi Nak Rara juga ini masih sering kurang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan maupun teman sebaya Nak Rara. Iya Bu, saya bingung harus bagaimana. Saya membutuhkan dukungan dan juga motivasi untuk memunculkan kepercayaan diri saya agar dapat dengan mudah menyesuaikan diri di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jadi Nak Rara ini bingung atas masalah yang Nak Rara hadapi. Iya Bu, saya takut sikap introvert saya akan membuat saya susah berteman dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan teman sebaya saya. Nah, Ibu mengerti dengan perasaan Nak Rara. Berdasarkan cerita Nak Rara ini, Nak Rara takut banyak teman yang menjauhi Nak Rara karena adanya sifat introvert yang Nak Rara miliki ini. Dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah maupun lingkungan di luar sekolah ya. Iya Bu, betul seperti itu. Nah, coba di sini Ibu mau bertanya kepada Nak Rara. Coba Nak Rara pikirkan hal apa yang membuat Nak Rara ini dapat meningkatkan kepercayaan diri Nak Rara. Biasanya saya suka berkumpul serta bercerita dan didengar sehingga membuat saya merasa dihargai berada di dalam lingkungan tersebut. Nah, Nak Rara sudah tahu kan hal apa yang membuat Nak Rara bisa menjadi percaya diri. Jadi apa rencana Nak Rara untuk meningkatkan kepercayaan dirinya? Mungkin saya akan lebih terbuka dengan teman sebaya dan mulai berusaha berinteraksi dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah agar saya lebih mudah untuk dapat bergaul. Nah, bagus. Itu rencana yang sangat bagus dan Nak Rara ini telah menemukan solusi yang Ibu pikir sangat tepat. Dan apa yang Nak Rara lakukan ini, apakah Nak Rara ingin melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja Bu. Saya ingin lebih berusaha meningkatkan kepercayaan diri saya agar mudah untuk menyesuaikan diri dimanapun saya nantinya, terutama di dalam lingkungan sekolah. Nah, Ibu yakin kamu pasti bisa Nak, selagi kamu berniat dan terus mau berusaha. Baik Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan terus berusaha meningkatkan kepercayaan diri saya. Nah, Ibu sangat senang mendengarkan antusias dari Nak Rara ini. Nah, apakah masih ada hal yang lain yang ingin Nak Rara sampaikan kepada Ibu? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup Bu. Nah Rara, berhubung waktu sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini sampai di sini. Sebelumnya mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita tadi ya Nak. Nah di sini di awal Nak Rara ini mengatakan bahwa Nak Rara sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dengan teman sebaya Nak Rara ini. Kemudian dalam mengatasi masalah Nak Rara berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri Nak Rara dengan berusaha untuk aktif dalam bersosialisasi dengan teman sebaya agar mendapat banyak teman. Bagaimana Nak Rara? Apakah sudah betul? Iya Bu, saya akan berusaha agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, terutama dengan lingkungan sebaya serta dengan teman sebaya saya. Karena sejujurnya saya pun tidak
jika harus terus sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan dan juga teman sebaya saya. Nah, Ibu sangat senang sekali mendengarkan Nak Rara ini. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan Nak Rara sekarang setelah Nak Rara sudah menceritakan kepada Ibu apa yang menjadi masalah dari Nak Rara ini? Saya juga merasa sangat senang, Bu, dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang seharusnya saya lakukan. Nah, jadi setelah proses konseling ini berakhir, rencana apa? Ibu ingin mendengarkan rencana apa sih yang Nak Rara ingin lakukan ke depannya? Saya akan memulainya dengan yang pertama, berusaha menyesuaikan diri dengan teman sebaya serta lingkungan saya, serta berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri saya dan berusaha untuk lebih aktif lagi dalam bersosialisasi dengan teman sebaya agar mendapatkan lebih banyak teman lagi. Bagus. Semoga Nak Rara ini bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah Nak Rara ini buat ya. Nah, kalau begitu sesi konseling ini dapat kita akhiri. Nak Rara ingat pesan Ibu, Nak Rara jangan malu dan sungkan lagi untuk datang menemui Ibu jika ada kesulitan. Nah, di dalam ruang BK ini bukan hanya tentang Nak Rara datang ketika hanya ada masalah saja ya. Nak Rara bisa datang ketika Nak Rara ingin curhat, ingin bicara apapun itu, atau misalkan Nak Rara ingin bercerita tetapi teman Nak Rara tidak ada yang ingin mendengarkan. Ibu di sini sangat siap untuk mendengarkan apa yang ingin Nak Rara ceritakan semuanya, dan tidak ada yang Nak Rara sembunyikan. Nah, baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa sangat senang dan juga sekarang sudah lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi kalau begitu saya pamit kembali ke kelas dulu ya Bu. Iya, Nak Rara ini harus terus ingat pesan Ibu ya, terus laksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang Nak Rara telah rencanakan tadi sesuai yang Nak Rara bilang ke Ibu ya. Iya Bu. Nah, baiklah, karena jam istirahat sudah berakhir, silakan Nak Rara lanjut untuk masuk ke kelas. Semangat terus ya Nak Rara, jangan suka-suka untuk ke ruang mereka lagi ya. Baik Bu, Silakan. baik Ibu. Nah, baik, terima kasih Terima kasih, Nak. Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.